Di saat itulah, si korban ini merasakan ada yang aneh dari tubuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan itu ada di tempat-tempat yang vital yang seharusnya itu tidak sakit untuk perlakuan atau tindakan ya cross match tadi. Dan yang paling gongnya lagi nih geng ya, yang paling bikin gua kayak gila gak nyangka gitu. Ternyata geng, korban dari periguna ini gak cuma satu orang aja. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kembali lagi nih. Kita bakal membahas informasi dan kondisi set gue ya sederhana karena masih dalam suasana mudik. Ditambah lagi kondisi gue lagi kurang fit, tapi nggak apa-apa, kita tetap berbagi informasi. Oke, jadi hari ini gue bakal membahas sebuah kasus yang lagi rame banget. Gue yakin di antara kalian juga udah pasti mencari-cari tentang pemberitaan ini, tentang kasus ini. Yaitu tentang seorang dokter yang melakukan tindakan yang benar-benar tercela terhadap pasien. Lebih tepatnya bukan pasien sih, keluarga pasien. Nah, jadi ada pasiennya yang sedang sakit dan anggota keluarganya ya mengalami tindakan yang tidak senonoh yang begitu kejam dari si dokter tersebut. Yang lebih gilanya, si dokter ini melakukan tindakannya tersebut dengan cara membius si korbannya. Tapi perlu gue terangkan, dokter yang satu ini merupakan dokter residen yang sedang praktik di rumah sakit tempat kejadian perkara. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu dokter residen, jadi dokter residen itu adalah dokter umum yang sedang melaksanakan praktik untuk menjadi dokter spesialis di sebuah rumah sakit. Nah, jadi bisa dikatakan ini merupakan calon dokter hebat lah ya, calon dokter yang sebentar lagi akan menjadi dokter spesialis, jadi bukan dokter umum lagi. Di dalam kejadian ini yang bikin miris adalah si pelaku memanfaatkan ilmu yang dia punya justru untuk melakukan tindakan kejahatan dan merugikan orang lain. Ya biasanya kita tahu seorang dokter itu kan nolong manusia gitu ya, nolong pasiennya gitu. Nah tapi ini enggak, justru dia yang mencelakakan orang lain. Dan di dalam kejadian ini, cara si dokter ini melakukan tindakan kriminalnya itu benar-benar teratur, terstruktur, dan ya bisa dikatakan dia benar-benar memanfaatkan ilmunya sebagai seorang dokter. Dan usut punya usut, setelah kasus ini terungkap, akhirnya terungkap lagi. Ternyata korbannya nggak cuma satu orang, tapi melainkan ada beberapa orang lain. Oke, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelum kita masuk ke dalam kronologi yang lain, kita bahas dulu kronologi awal ketika kasus ini mulai terungkap. Jadi geng, kasus ini awal mulanya mulai dibicarakan di mana-mana. Itu pertama kali ya tersebar luas di sosial media, terutama Instagram. Berawal dari sebuah akun dengan username PPDS Gram. Sebuah akun Instagram yang dijadikan sebagai akun untuk memberi informasi mengenai kedokteran dan pendidikan kedokteran. Di salah satu postingannya ada potongan screenshot sebuah chat yang menginformasikan kalau ada dua residen anestesi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS itu melakukan aksi ruda paksa kepada penunggu pasien. Jadi penunggu pasien tuh ya keluarga lah. Misalkan ada orang tua kita yang sakit, nah kita tungguin tuh orang tua kita temenin. Nah itulah yang disebut dengan penunggu pasien. Nah di saat itu, aksi ini dikatakan menggunakan obat bius. Berbeda dengan kasus-kasus lain ya. Mungkin di kasus-kasus lain yang kayak gini nih biasanya tersebar di X hanya dalam bentuk pengakuan. Akhirnya nggak bisa diproses. Nah kasus yang satu ini gila banget. Semua aksinya terekam di CCTV sehingga kejadian ini nggak bisa terbantahkan. Lalu yang pertama kali memberitahukan tentang kasus ini kepada akun Instagram PPDS Gram itu adalah keluarga korban sendiri. Jadi beritanya autentik, nggak mungkin dikarang-karang.
Alias ya ini adalah sebuah kebenaran. Dari sinilah mulai banyak yang menyebarkan kasus ini ke berbagai sosial media lain, yang salah satunya itu ada di X melalui sebuah akun base untuk para dokter dan mahasiswa kedokteran dengan username TXT dari Jas Putih. Nah ini akunnya kalian bisa lihat sendiri, dan tweet dari akun tersebut pun jadi viral di mana-mana ketika itu, geng. Bahkan mendapatkan 2,6 ribu komentar dan 22 ribu repost dan 104 ribu yang menyukai tweet tersebut. Gak lama dari postingan pertama yang mengungkapkan kasus ini, akun Instagram PPDS Gram membuat postingan lain yang menceritakan mengenai kronologi lengkap dari kasus tersebut. Dan kronologinya itu diambil dari story Instagram milik seorang dokter juga yang merupakan dokter gigi yang bernama Mirza Mangku Anom. Nah, dari beliau inilah pertama kali kasus ini diketahui. Menurut informasi yang ada di postingan tersebut, kalian bisa lihat sendiri ya. Dikatakan ketika itu ada pasien yang merupakan seorang bapak-bapak yang dirawat di ICU. Ini gak diketahui, geng, di tanggal berapa karena di dalam postingan tersebut gak disebutkan tanggalnya. Tapi yang jelas, pasien tersebut rencananya akan melakukan tindakan operasi. Nah, cuma beliau ini, si pasien membutuhkan darah. Di saat itu mungkin transfusi darah terhadap pasien ini menjadi syarat agar beliau bisa melakukan operasi untuk mengantisipasi ya gagalnya operasi tersebut. Ketika mengetahui kondisi tersebut, si pelaku alias si dokter yang menangani si pasien ini, yang kemudian diketahui merupakan seorang dokter residen bernama Priguna Anugrah Pratama, itu menawarkan ke penunggu pasien yang merupakan seorang anak perempuan berinisial FH, berumur 21 tahun, dan dialah yang akan menjadi target atau menjadi korban di dalam kasus ini. Nah, di saat itu si dokter yang bernama Priguna Anugrah Pratama ini meminta si anak perempuan untuk melakukan cross match sama dia agar prosesnya jauh lebih cepat. Cross match ini adalah pemeriksaan kecocokan darah dari seorang pendonor dan si penerima ya sebelum ditransfusikan. Ya karena mengingat ini kan anak dari pasien. Tapi belakangan ya dikatakan kemungkinan besar sebenarnya si Priguna ini bukan dokter yang menangani langsung orang tua si korban ini, orang tua si cewek ini, tapi dia kayak menawarkan diri untuk melakukan cross match tersebut. Ya iming-imingnya biar cepet gitu. Nah dia menawarkan hal ini biar dia yang tangani. Padahal geng, ini adalah modus yang dia lakukan untuk bisa melancarkan aksi bejatnya dengan meminta korban agar mau melakukan cross match untuk keperluan transfusi darah ayahnya yang akan dioperasi. Jadi modus doang. Aslinya itu nggak penting, nggak perlu sebenarnya, dan bukan si Priguna ini yang punya hak atau yang harus menangani hal tersebut. Lalu si korban ya yang merupakan anak dari pasien ya mendengar tawaran tersebut ya dia mau-mau aja. Semuanya bakal dia lakukan agar ayahnya bisa segera ditangani. Dan sedikit pun dia nggak punya pikiran yang terlintas di kepalanya kalau si dokter yang bernama Priguna ini akan melakukan hal yang benar-benar keji dan bejat. Ya namanya juga dokter, kita udah percaya banget gitu. Keselamatan kita aja kita percayakan kepada dia. Di saat itu geng, dia mengiyakan tawaran dari Priguna, dan Priguna kemudian membawa si cewek ini ke sebuah gedung yang disebut dengan gedung MCHC lantai 7 yang merupakan gedung baru di RSUP Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. Tapi geng, karena gedung baru, gedung itu kan belum terpakai seluruhnya gitu, termasuk dengan lantai 7 yang bisa dikatakan masih kosong, masih belum difungsikan. Di saat itu si cewek ini masih gak curiga dengan hal itu gitu. Dia ketika sampai di lantai 7 bersama si Priguna ini, dia masih polos-polos aja, dan bahkan Priguna ini meminta si korban untuk masuk ke dalam ruangan bernomor 711 atau 711 untuk mengganti baju dari baju hariannya dia ke baju pasien. Setelah itu, si korban ini dipasangkan akses IV atau akses IV yang merupakan singkatan dari intravena, yaitu metode pemberian obat melalui pembuluh darah. Ini koreksi gue kalau salah dalam menyampaikan nih geng, tapi yang gue dapatkan informasinya kayak gitu. Jadi si korban yang bukan seorang dokter, dia nggak paham mengenai tindakan medis, dia nggak tahu dan nggak mengerti bagaimana prosedur dari cross match ini, yang benarnya gimana, makanya dia ya nggak menanyakan lebih lanjut apa yang sedang dilakukan oleh Priguna. Dia mangut-mangut aja, dia iya-iya aja. Nah di saat itu si dokter yang bernama Priguna ini melanjutkan aksinya dia dengan memasukkan cairan yang bernama midazolam, yaitu obat penenang yang diberikan untuk pasien yang akan menjalani proses operasi. Jadi semacam obat bius yang membuat si pasien tidak sadarkan diri. Midazolam ini itu efeknya ya dari informasi yang gue dapat dikatakan bisa membuat seseorang
jadi kalem, menghilangkan rasa cemas, dan si pasiennya udah pasti rileks sampai mengantuk. Nah, itulah yang diberikan oleh si Priguna ini kepada si perempuan tersebut yang menjadi korbannya. Jadi diperdaya dalam kondisi yang tidak berdaya. Kejadian ini ya dilakukan atau terjadi sekitar tengah malam. Udah mana di gedung itu kosong, gak ada orang, jadi benar-benar Priguna ini bisa dengan leluasa menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi bejatnya kepada si korban. Yang bikin gue agak merinding ya, ini agak ngeri sih, apalagi buat kalian yang mungkin takut sama jarum suntik. Jadi si dokter yang bernama Priguna ini mencoba untuk memasukkan jarum suntik ke tangan kanan dan kiri korban sampai 15 kali. Itu tusuk-tusuk tuh. Dan sehabis Priguna ini menyuntikkan midazolam ke tubuh korban, gak lama dari itu korban akhirnya kehilangan kesadaran sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Nah, ini anak udah pingsan, udah dibius, dan ya si dokter bejat ini dengan bebas melakukan tindakan asusilanya sesuka hatinya ya kepada si korban. Nah, setelah itu ya kalian udah tahu ya apa yang terjadi. Ya dia udah gak sadarkan diri, si Priguna ini melakukan ya memuaskan hasratnya lah. Dan si Priguna ini sendiri sebagai seorang dokter, dia sudah punya perhitungan. Ini obat biusnya bekerja berapa lama, sampai kapan, semuanya udah dia perhitungkan. Di saat itu, setelah dia puas melakukan aksi bejatnya, dia menunggu korban sampai sadar sekitar jam 4 pagi. Dan ketika dia menunggu, dia ini terlihat mondar-mandir tanpa sebab di lorong lantai 7 tersebut. Dan singkat cerita, sesuai dengan prediksinya, si korban akhirnya mendapatkan kesadaran kembali sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Di saat itu si korban bangun, itu merasa kayak aneh gitu loh. Dia bangun gak tahu apa-apa, pas dia sadar dia ngerasain tubuhnya itu lemas. Dan hal itu memang merupakan efek dari midazolam yang disuntikan oleh Priguna ke tubuhnya dia. Dan ketika itu si korban ini yang udah sadar, dia gak mau lama-lama di sana. Dia memutuskan untuk langsung balik ke ruang ICU, di mana tempat ayahnya dirawat. Si Priguna, si dokter bejat ini, ketika dia melihat si korban sudah bangun, sudah sadarkan diri, di saat itu dia meminta korban untuk jangan pergi dulu, tetapi mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum dia meninggalkan tempat tersebut. Selama dia menyusuri lorong di lantai 7, di saat itu korban sebenarnya berusaha menjaga keseimbangannya dia karena dia masih merasa sempoyongan efek dari si obat bius tadi. Di saat itulah si korban ini merasakan ada yang aneh dari tubuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan itu ada di tempat-tempat yang vital yang seharusnya itu tidak sakit untuk perlakuan atau tindakan ya cross match tadi. Di saat itu dia mulai merasakan sakit yang gak cuma di tangan bekas suntikan oleh si dokter Priguna ini doang, tetapi dia juga merasakan sakit di area intimnya, geng. Nah, rasa sakit itu dia rasakan ketika dia buang air kecil. Dia rasa kok aneh ya. Ini kok rasanya kayak ada sesuatu gitu. Korban di saat itu langsung berpikir, ini gak mungkin dong. Proses pengambilan darahnya dia juga juga dilakukan atau dipraktekkan di area intimnya, itu gak mungkin banget gitu. Dia udah mulai merasa curiga. Dan disinilah korban mulai merasa ada yang gak beres dan mungkin ada sesuatu yang terjadi ketika dia di dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Dia langsung curiga dengan si dokter yang bernama Priguna ini. Kecurigaannya itu gak dia pendam sendiri, geng. Karena korban akhirnya menceritakan apa yang dia rasakan kepada ibunya. Dan dia memutuskan untuk melakukan visum ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau yang lebih dikenal dengan dokter kandungan atau dokter obgyn. Nah, karena di saat itu dia udah curiga nih, ini ada apa nih? Ya paling enggak nih ya, kalau memang ini nggak ada yang aneh dengan praktik si dokter Priguna ini, ya minimal dia tahu kenapa area intimnya itu sakit. Di saat dia sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dokter, disitulah dia kaget. Karena dokter yang memeriksa dia menyatakan bahwa dari hasil visum itu ditemukan adanya bekas cairan pria di area intimnya tersebut. Yang menandakan ini ada aktivitas gitu-gitu. Sementara dia sendiri gak merasa melakukan hal itu. Gak merasa ada ya tidur sama siapa, gak ada.
Dia cuma fokus menjaga ayahnya. Berbekal hasil visum itulah korban kemudian melaporkan apa yang terjadi kepada dia ini dan menceritakan kronologi kejadian tersebut sebelum dia kehilangan kesadaran. Nah, setelah itu dilakukanlah pengecekan di gedung MCHC lantai 7 sesuai dengan keterangan korban yang mengatakan dia sempat dibawa ke sana oleh seorang dokter yang bernama Priguna untuk cross match. Nah, di saat itu ternyata ditemukan juga nih geng, adanya bekas cairan pria yang berceceran di lantai dalam kondisi yang sudah kering. Di saat itulah mereka kaget. Sontak di saat itu karena udah masuk laporan, lantai 7 di mana tempat dicurigai si korban ini dibawa oleh seorang dokter yang bernama Priguna langsung dipasang garis polisi. Police line, gak boleh ada yang lewat karena menyangkut dengan barang bukti. Setelah terungkapnya kasus ini berserta kronologinya, seorang dokter gigi yang bernama Mirza yang sempat gue sebutkan sebelumnya itu mendapatkan update dari kasus ini. Jadi si dokter gigi yang bernama Mirza ini mendapatkan informasi dari kakak si korban dengan memberitahukan bahwa si pelaku yaitu dokter Priguna itu sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan kasusnya sudah masuk gelar perkara. Kagetlah di saat itu karena awalnya belum viral. Dan selain itu, kakak korban juga memberikan informasi kalau ayah korban yang sebelumnya dirawat di ICU dan si korban berniat ingin menolong dan mempercepat operasi ayahnya secara menyedihkan meninggal dunia. Sakit gak tuh? Sakit nih orang nih. Dokter ini sakit banget nih. Gak waras. Setelah itu geng, kalau kita lihat dari keterangan kakak korban ini, berarti insiden ini sudah terjadi sekitar pertengahan sampai akhir bulan Maret. Cuma baru terungkapnya sekarang. Dari informasi terbaru yang didapatkan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 2025 dan kasusnya dilaporkan di hari yang sama ketika insiden tersebut terjadi. Nah lalu, kakak korban di saat itu juga mengeluhkan bagaimana kelakuan dari salah satu satpam rumah sakit tempat kejadian perkara yang langsung menanyakan kepada korban pengalaman buruk tersebut. Ini kan gak punya empati nih, ya kan? Tapi ya mau gimana? Yang melakukan itu satpam gitu. Nah, hal ini dianggap kurang etis dan menunjukkan kurang empatinya si satpam tersebut kepada korban sebab kasus seperti ini pastinya menyisakan trauma bagi si korban yang begitu mendalam, ya kan? Berpengaruh dengan mentalnya. Nah, jadi si satpam rumah sakit itu dianggap kayak gak punya hati gitu kayak. Akhirnya kasus ini pun viral di mana-mana. Setelah viral, seperti biasa, netizen mencoba mengulik atau mencari tahu kebenaran dari kasus ini. Di cross check lah sama netizen. Ini gimana nih kebenarannya? Nah, dari mulai siapa si Priguna ini, si dokter yang bejat ini, sampai dengan masa lalu dia itu semua dibongkar oleh netizen dan juga penyakit apa yang dia alami sehingga dia dengan tega melakukan hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sosok dari Priguna Anugrah Pratama dan kelainan yang dia miliki. Oke geng, seperti yang gue singgung sebelumnya, nama dari pelaku adalah Priguna ya. Namanya sih Priguna, tapi nggak punya pri kemanusiaan dan terlihat tidak berguna gitu ya. Ya, dia ini adalah seorang dokter residen atau dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialis di rumah sakit. Ya, sedang praktek lah. Dan diketahui, Priguna ini adalah dokter yang menjadi peserta dari PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Dan sebelum dia menjadi seorang dokter residen, Priguna sudah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran dan profesi dokter atau koas di Universitas Kristen Maranatha. Dia ini lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat, yang berarti sekarang umurnya sudah menginjak 31 tahun. Lalu geng, ketika pada akhirnya netizen mengetahui yang mana nih orangnya Priguna ini, alias dengan kata lain ya wajahnya terpampang jelas lah. Nah, banyak netizen yang mengomentari bahwa kalau dari tampang sih nggak jelek-jelek banget buat netizen, tapi kalau buat gue sih hancur ya, kurang gitu. Nah, dan beruntungnya walaupun netizen menganggap dia ini punya tampang, tapi beauty privilege nggak berlaku untuk kasus dia ini. Jadi gak kayak kasus-kasus yang lain lah, yang orang-orang good looking biasanya tuh gak akan dikecam walaupun permasalahannya berat gitu. Nah, untuk dia gak berlaku. Kasus dia ini terus disuarakan, bahkan ada semacam posternya gitu yang terus-menerus di-repost oleh netizen. Kemudian akun Instagram pribadinya dia akhirnya juga terungkap dengan username
Priguna double A, tapi untuk saat ini ketika dicari akunnya udah nggak ada lagi, udah deaktif gitu. Cuma masih ada akun thread-nya doang. Nah, username-nya masih sama. Terus geng, yang paling mengagetkannya adalah ternyata tersebar nih ada sebuah foto kalau rupanya Priguna ini sudah menikah. Tapi dia masih baru banget menikahnya, yaitu 3 bulan yang lalu. Dan kalau kalian lihat di fotonya, di mana tempat pernikahannya itu, kalian udah pasti bisa menebak kalau Priguna ini bukan orang yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Karena acara pernikahannya itu mewah. Dan bahkan bisa dikatakan istrinya juga, wah cakep geng, cantik. Istrinya ini diketahui berinisial VS. Karena itulah netizen gak berhenti untuk mencari lebih banyak lagi tentang ya kehidupannya si Priguna ini, sampai-sampai istrinya yang berinisial VS juga kena imbasnya. Nah, netizen mencari tuh akun dari si VS ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan dari si VS dan juga kehidupan dari si suaminya yaitu Priguna melalui akun Instagram tersebut. Namun sayangnya akun Instagram VS juga udah gak ada, sama dengan akun si suaminya. Netizen berspekulasi kemungkinan besar akun mereka itu sengaja ditutup sementara waktu mengingat netizen sedang menyerang mereka. Tapi ada beberapa netizen yang mengatakan mereka tuh sebenarnya ya sempat ngeliat lah si VS ini sebelum akunnya hilang. Ada bahkan yang mengaku bahwa dia adalah temannya, kakak kelasnya gitu. Dikatakan VS ini wajahnya cantik banget dan orang-orang jadi prihatin terhadap VS yang kemungkinan besar gak bersalah di dalam kasus ini. Karena dia gak tahu apa-apa, ini kan perbuatan dari si suaminya. Setelah dilaporkan, beberapa hari setelahnya, yaitu di tanggal 23 Maret, polisi pun melakukan penangkapan terhadap Priguna di tempat tinggalnya yang berada di apartemen. Karena setelah insiden tersebut terjadi, Priguna berusaha bersembunyi di apartemen tersebut. Di saat itu polisi langsung membawa Priguna ini, dan dia langsung diperiksa oleh pihak kepolisian di saat itu juga. Di dalam pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian membeberkan alasan mengapa aksi dari Priguna ini gak diketahui oleh pihak rumah sakit. Nah, yang mana sebenarnya pihak rumah sakit itu sudah menyiapkan para dokter penanggung jawab bagi setiap pasien. Cuma Priguna ini membawa korban ke lantai 7 gedung MCHC yang seperti disebutkan di dalam cerita sebelumnya. Yang mana gedung tersebut merupakan gedung baru dan belum bisa dioperasikan sehingga tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut karena emang sepi banget. Tapi ada CCTV-nya. Rahim Dinata Marsidi mengatakan aktivitas tersangka terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV pun sudah diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti. Dan ruangan tempat dia melakukan aksi bejatnya tersebut itu merupakan ruangan yang nantinya rencananya bakal menjadi tempat untuk operasi khusus wanita gitu geng. Dan usut punya usut, ternyata Priguna melakukan tindakan bejatnya itu memakai pengaman alias alat kontrasepsi. Dan sisa dari alat kontrasepsi yang udah dia pakai itu dia bawa untuk menghilangkan jejak. Terus geng, menurut keterangan dari pihak kepolisian, ada kejadian yang cukup dramatis lah ya ketika Priguna ini ditangkap di apartemennya. Rupanya di situ dia udah frustasi geng. Dia ketika ditangkap oleh polisi berusaha untuk mengakhiri hidup karena udah malu banget, udah gak tahu harus gimana. Dia mencoba ingin mengakhiri hidupnya dengan menyayat bagian nadi. Nah, sampai pada akhirnya Priguna pun harus dirawat di rumah sakit gara-gara percobaan tersebut. Nah, namun selama dia dirawat, polisi menjaga ketat dan setelah dia sudah bisa pulang barulah langsung diangkut ke kantor polisi. Akhirnya, polisi meminta keterangan nih kepada si Priguna ini. Saat itu ditanyakan, alasan dia melakukan itu kenapa? Kok bisa kepikiran sebejat itu? Udah gitu kan dia baru nikah. Ya lagi hot-hotnya lah sama istrinya. Kenapa harus melakukan hubungan seperti itu dengan orang lain? Yang ya bisa dikatakan bukan atas dasar suka sama suka. Tetapi lebih kepada ya tindakan kriminal kejahatan. Jawaban Priguna benar-benar mengagetkan geng. Ternyata dia punya kelainan. Punya penyimpangan, yang mana Priguna mengaku kalau dia punya ketertarikan terhadap perempuan yang tidak sadarkan diri atau pingsan. Ada kecenderungan pelaku mengalami kelainan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini bukan kelainan yang aneh dan baru geng, ini ada istilahnya. Istilahnya itu adalah parafilia. Nah, kelainan ini bisa dipicu oleh kerusakan otak yang membuat fungsi nilai pada otak seseorang menjadi terganggu, sehingga bisa berakibat kepada perilaku seksualnya dia yang menyimpang. Nah, kerusakan ini bisa disebabkan oleh berbagai sebab nih, berbagai hal. Nah, bisa dikarenakan karena memang ada penyakit tertentu,
atau mungkin pernah kecelakaan atau sampai efek dari mengkonsumsi zat-zat tertentu, salah satunya ya narkoboy. Nah, kondisi kayak gini juga bisa dialami oleh seseorang yang mungkin dulunya pernah menjadi korban. Jadi kayak misalkan nih, ada seseorang yang masa kecilnya tuh pernah dilecehkan. Nah, biasanya nanti di masa depan dia akan mengulangi apa yang dia alami dulu. Nah, hal tersebut didasarkan oleh rasa trauma. Atau bisa juga seseorang yang tumbuh di dalam keluarga yang pola asuhnya salah. Nah, itu juga bisa. Parafilia sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya, geng. Salah satunya ya yang dialami oleh si priguna ini, yang tertarik atau sakne gitu ya ketika melihat orang lagi pingsan, gak sadarkan diri, atau mungkin lagi tidur gitu, disikat sama dia. Tapi kayaknya kalau orang tidur beda sih ya. Nyikatin orang tidur, pas disekatin ya bangun ya kan. Nah, tapi kalau orang pingsan mau diapain aja, ya dia tidak akan sadar. Dan disitulah priguna berfantasi. Jenis parafilia yang dialami oleh priguna ini disebut dengan somnofilia. Dan karena hal inilah banyak orang yang berasumsi kalau priguna ini sengaja memilih untuk menjadi spesialis anestesi agar bisa memenuhi hasratnya tersebut. Supaya bisa ngebius orang, terus nyikat-nyikatin orang. Dan untuk memastikan hal ini, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dari psikologi forensik serta ahli psikologi terhadap ya mental dan kejiwaan si priguna ini. Dan yang paling gongnya lagi nih geng ya, yang paling bikin gua kayak gila gak nyangka gitu. Ternyata geng, korban dari priguna ini nggak cuma satu orang aja. Setelah kasus ini mencuat, akhirnya ya terungkap lagi kalau ada korban yang lain. Di saat itu polisi mendapatkan laporan bahwa ternyata bukan cuma FH aja, karena ada 2 korban lain yang diduga menjadi korban dari priguna ini. Ini berbeda nih dengan si FH. FH ini kan anak dari pasien yang nungguin bapaknya mau dioperasi. Nah, 2 korban yang lain ini merupakan pasien langsung. Jadi bukan dari keluarga pasien. Dan bahkan mereka masih dirawat di rumah sakit tersebut. Dan sayangnya mereka berdua belum melakukan pelaporan resmi ke polisi karena masih dirawat. Dan untuk itu, polisi berencana untuk meminta keterangan kepada 2 korban lainnya ini. Dikarenakan 2 korban ini sudah ditemukan, polisi beranggapan kemungkinan besar masih ada korban lain yang belum terungkap atau belum melapor. Lalu polisi memberikan kesempatan bagi siapa aja yang merasa juga menjadi korban dari priguna. Pasti kalian akan bertanya-tanya ya geng. Di awal kan gue udah sempat mention bahwa ada 2 orang dokter residen di sini. Tapi kenapa priguna doang yang ditangkap? Memang sampai saat ini baru priguna aja geng yang ditangkap. Tapi polisi udah mengambil sampel cairan pria lain dari visum korban dan cairan pria yang ada di alat kontrasepsi yang dibawa oleh priguna untuk melakukan pemeriksaan DNA. Yang nantinya kemungkinan besar akan mengungkap atau bisa mengungkap pelaku yang lain selain si priguna. Jadi kemungkinan besar pelakunya nggak cuma 1. Nah, ini adalah plot twistnya. Untuk saat ini memang priguna ya yang wajahnya tuh disebar di mana-mana, di-share di mana-mana. Tapi kemungkinan besar sih kabarnya bakal ada pelaku 1 lagi. Tapi ini wallahu alam juga ya. Ya siapa tahu ternyata cuma priguna doang. Ya namun isunya sih ada 2. Oke. Kita udah bercerita nih tentang kronologi dan sosok dari priguna ini sampai ke korban-korban lain selain FH. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai respon dari pihak rumah sakit, kampus, serta Kemenkes mengenai kasus ini. Karena kan ini ya melibatkan sejawatnya beliau-beliau gitu ya. Kita bahas. Jadi geng, karena kasus ini terjadi di RSHS Bandung, nah pihak dari rumah sakit yaitu Dirut SDM RSHS yang bernama Fitra Hergayana akhirnya memberikan keterangan dan angkat bicara. Nah, beliau ini bilang memang pada tanggal 18 Maret tersebut priguna ini mendapatkan jadwal untuk jaga malam atau piket, dan karena dia adalah dokter residen di sana, dia memiliki akses untuk masuk ke dalam ruang rawat inap. Sebenarnya geng, ada SOP yang berlaku di sana di rumah sakit tersebut, yaitu ada dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Nah, namun Fitra ini bilang mungkin aja priguna ini melakukan pelanggaran SOP atau melakukan hal yang di luar dari SOP tersebut. Jujur aja ya, gue nggak tahu nih geng, apa kalau dokter residen itu harusnya didampingi atau enggak gitu ya sama dokter yang memang sudah bekerja di sana. Karena kan balik lagi, dia di situ kan ya sedang praktik untuk bisa menjadi seorang spesialis. Harusnya sih didampingi ya. Karena kan jatuhnya ya sama aja kayak lagi belajar gitu. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang merupakan seorang dokter bisa berbagi informasi mengenai bagaimana sih seorang dokter residen ini atau mahasiswa kedokteran ini. Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ya mengenai informasi-informasi tentang dokter residen. Nah,
Kemudian geng, dari pihak Unpad, alma mater dari Priguna sendiri ini juga memberikan tanggapan mereka. Pihak Unpad secara resmi memberhentikan Priguna sebagai seorang dokter residen. Wah, sakit banget ya. Udah capek-capek belajar, ya gara-gara urusan burung dan birahi gitu ya. Masa depan hancur. Langkah ini memang diambil oleh pihak kampus setelah menemukan bukti yang cukup atas kasus yang dilakukan oleh Priguna. Dan pihak Unpad sendiri sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Priguna ya karena ini dapat mencoreng nama baik daripada tenaga-tenaga medis yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Priguna ini dikecam oleh Unpad baik di lingkungan pelayanan maupun di dalam dunia pendidikan. Nah, dari pertimbangan inilah sanksi tegas diberikan kepada si pelaku dan berlaku seumur hidup untuk si Priguna sehingga dia nggak bisa lagi praktik di RSHS selama-lamanya. Dan kejadian ini bakal menjadi pelajaran bagi Unpad yang mana mereka akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan PPDS. Bahkan geng, nggak cuma di PPDS aja tapi di seluruh program studi yang ada di Unpad agar menghindari kejadian serupa bisa terjadi. Dan hal ini tentunya ya walaupun sedikit gitu ya, ini bisa mencoreng nama baik kampus. Dan juga yang pasti nama baik para mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan PPDS. Terus gak cuma itu geng, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga bertindak nih geng dengan rencana akan memecat Priguna dari profesinya sebagai dokter. Menurut Ketua IDI Jawa Barat yang bernama Moh Lutfi, apa yang dilakukan oleh Priguna bukan cuma tindakan pidana aja nih geng. Tetapi dia juga sudah melanggar etika kedokteran yang mana ini sudah jauh lebih berat. Untuk saat ini pihak IDI sedang melakukan pembahasan di Majelis Etik Kedokteran untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil atas kejadian ini. Nah, cuma untuk mengenai keputusannya pihak IDI masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi. Kalau status hukum terhadap Priguna itu sudah ditetapkan, IDI akan segera memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Priguna sebagai anggota IDI. Jadi dia nggak bisa praktek lagi dan alias ya sudah bukan dokter lagi. Nah, selain itu pihak dari Kemenkes juga bertindak tegas dengan meminta Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk segera mencabut surat tanda registrasi atau STR milik Priguna. Nah, kalau STR ini dicabut, maka akan otomatis membatalkan surat izin untuk prakteknya dia. Nah, lalu pihak Kemenkes juga menginstruksikan pihak rumah sakit untuk menghentikan kegiatan residensi PPDS spesialis anestesiologi dan terapi intensif di RSHS untuk sementara waktu. Ya paling nggak selama sebulan lah sampai kasus ini mungkin benar-benar clear. Dan untuk saat ini Priguna sudah ditahan. Nah, dia dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan dia terancam 12 tahun penjara. Ringan banget ya. Baiknya sih jangan 12 tahun. Kalau bisa seberat-beratnya karena ini predator jatuhnya. Nah itu dia geng pembahasan kita kali ini tentang kasus yang lagi heboh di negara kita. Gimana menurut kalian dengan kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.